Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Dila Aulia, NPM 2402090097 dari kelas C1 PGSD. Di sini saya akan melakukan pembelajaran tentang bunyi. Bunyi adalah getaran yang merambat. Sederhananya, bunyi adalah sumber yang dihasilkan dari suatu benda yang bergetar. Bunyi dapat kita dengar karena ada 3 hal. Yang pertama, sumber bunyi. Yang kedua, penerima bunyi. Yang ketiga, medium perantara. Berdasarkan judisia, bunyi merupakan gelombang mekanik longitudinal. Di sini, saya akan melakukan kegiatan pertama. Kegiatan ini bertujuan untuk memahami proses terjadinya bunyi dan mengobservasikan sumber-sumber bunyi. Di sini, saya akan melakukan percobaan pertama. Alat yang digunakan ada meja sebagai alas dan mistar atau penggaris sebagai alat utama. Letakkan mistar di atas meja, panjang ke depan 20 cm dan panjang belakang sekitar 10 cm. Coba pukul bagian depan mistar tersebut. Di sini, kita bisa melihat mistar bergerak naik turun. Gerakan ini berhubungan langsung dengan bunyi yang dihasilkan oleh mistar. Ketika mistar dipukul atau digetarkan, mistar akan mengalami getaran. Getaran inilah mengganggu posisi partikel-partikel pada mistar dan menyebabkan perubahan posisi secara berulang-ulang. Kita coba pendekkan depan mistar sekitar 10 cm. Coba pukul bagian depan mistar tersebut. Di sini kita bisa melihat perbedaannya. Ketika panjang bagian mistar yang bebas dipendekkan, getaran pada mistar lebih tinggi atau cepat dan bunyi yang dihasilkan tersebut terdengar lebih tinggi dibandingkan jika panjang bagian bebas mistar lebih panjang, getarannya pada mistar lebih rendah dan lambat dan bunyi yang dihasilkan cenderung lebih rendah. Dapat kita simpulkan bahwasannya bunyi yang dihasilkan mistar akan bergantung pada panjang dan pendeknya pada mistar yang kita getarkan. Getaran pada mistar inilah menghasilkan gelombang mekanik, yaitu gelombang longitudinal yang merambat melalui udara dan berubah posisi partikel di udara. Ini yang kita dengar sebagai bunyi. Saya akan melakukan percobaan pada mistar yang di atasnya diletakkan balok kayu kecil. Letakkan posisi mistar seperti ini, panjang ke depan 20 cm dan ke belakang 10 cm. Coba pukul bagian depan mistar yang terdapat kubus balok kecil. Dan kita coba pendekkan panjang mistar sekitar 10 cm dan di belakangnya 20 cm. Coba pukul bagian atas mistar yang terletak ada balok kecil. Kubus kayu kecil ini dapat menurunkan cara mistar bergetar. Kubus ini
juga memberikan tekanan tambahan pada mistar dan mengubah getaran atau menghambat getarannya. Kubus kayu kecil ini juga mempengaruhi bunyi yang dihasilkan oleh mistar. Dapat kita simpulkan bahwasannya kubus kayu kecil ini sangat mempengaruhi getaran dan bunyi yang dihasilkan oleh mistar. Seperti yang kita lakukan pada mistar pertama. Mistar tersebut menghasilkan getaran dan bunyi yang cepat, berbeda dengan mistar yang di atasnya diletakkan kubus kayu kecil. Getaran dan bunyinya akan sangat lambat. Di sini, kita sudah memiliki karet gelang yang dipotong tadi. Dan di sini kita akan mencoba melonggarkan karet tersebut dan petik karet tersebut apakah bunyi yang dikeluarkan pada karet tersebut. Dan di sini kita akan mencoba mengencangkan karet tersebut dan bagaimana bunyi yang dihasilkan ketika karet dikencangkan. Ketika karet gelang dipetik, karet gelang akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Bunyi ini berasal dari getaran molekul udara yang terbentuk akibat gerakan karet gelang tersebut. Ketika karet gelang lebih ditarik kencang, yang terjadi pada karet gelang tersebut adalah karet gelang yang terjadi akan lebih cepat dan menghasilkan bunyi yang lebih tinggi dibandingkan ketika karet gelang lebih dilonggarkan, yang terjadi getaran akan lebih lambat dan menghasilkan bunyi yang lebih rendah. Dapat kita simpulkan bahwa hanya bunyi yang dihasilkan oleh karet gelang sangat dipengaruhi oleh kekencangan karet gelang tersebut. Semakin kencang karet gelang tersebut, semakin tinggi frekuensi getarannya dan semakin tinggi pula nada bunyi yang dihasilkannya. Sebaliknya, semakin longgar karet gelang tersebut, semakin rendah frekuensi getarannya dan semakin rendah nada bunyi yang dihasilkannya. Demikianlah materi pembelajaran tentang bunyi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Pristia Wibowo. Perkenalkan, nama saya Mutiara Dila Aulia. Di sini kami akan melakukan kegiatan kedua. Kegiatan ini bertujuan untuk memahami proses terjadinya merambatnya bunyi dalam medium. Di sini kita bisa melihat ketika teman saya berbicara melalui kaleng yang satu dan saya juga bisa mendengar apa yang dibicarakan teman saya tersebut melalui kaleng yang satu lagi. Padahal penghantar suara dari rekan saya hanya seutas benang yang diikatkan pada masing-masing kaleng tersebut. Dapat kita simpulkan bahwasanya ketika teman Anda berbicara, suara yang dihasilkan akan menyebabkan getaran di udara yang masuk ke dalam kaleng. Getaran ini kemudian merambat melalui benang yang tegang dan menghasilkan getaran yang dapat dirasakan oleh telinga kita sebagai pendengar suara tersebut. Ini membuktikan bahwa bunyi membutuhkan medium untuk merambat. Dalam hal ini, benang yang berfungsi sebagai penghantar getaran suara. Perambatan bunyi ini menunjukkan bahwa bunyi dapat merambat melalui udara.